Apa kabar kawan-kawan? Perkenalkan, saya KHRS Cahyono. Sampai bertemu kembali di channel YouTube Bicaralah Buruh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan filsafat materialisme. Awalnya saya tidak ingin membahas soal teoritis, tetapi setelah saya pikir-pikir, karena ini adalah channel yang didedikasikan kepada kelas pekerja, saya pikir penting bagi kita untuk memahami sesuatu yang bersifat teoritis. Dan bicara tentang materialisme, itu adalah aliran dalam filsafat yang berisikan ajaran kebendaan, di mana benda merupakan sumber segalanya. Dengan demikian, filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dulu ada, ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Kalau kita bicara soal materialisme, ini bukan soal materi begitu ya. Ini bukan sesuatu tentang hidup bermewah-mewahan. Ini bukan sesuatu tentang bagaimana kita mengedepankan kekayaan atau harta. Ini bukan soal bagaimana kita, yang biasa disampaikan oleh anak muda adalah materi gitu. Jadi bukan soal itu. Tapi materialisme di sini lebih kepada kebendaan, lebih kepada sesuatu yang bisa kita lihat dalam dunia nyata, sesuatu yang bisa kita lihat dalam panca indera. Apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dengar, apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita bisa pegang, apa yang bisa kita kecap asam dan manisnya, itu tentang material. Itu tentang materi seperti itu. Dengan kata lain, bicara tentang materialisme itu adalah bicara tentang sebuah kebendaan, tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk kita sebagai pekerja, bicara tentang pekerjaan ya bicara tentang materi, bicara tentang apa yang kita kendarai ketika kita berangkat bekerja, itu tentang materi. Jadi bicara tentang sebuah sistem yang ada di negeri ini, bicara tentang sebuah kebijakan, produk hukum dan sebagainya, itu kita bicara tentang materi. Jadi disitulah filsafat materialisme menekankan dirinya, jadi fokus kepada kebendaan. Dan dengan demikian, filsafat materialisme berpandangan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi keadaan sosial mereka lah yang menentukan kesadaran manusia. Jadi ketika kemudian muncul sebagai sebuah kesadaran, maka kesadaran itu bukan muncul dengan sendirinya, tetapi justru karena ada realitas yang ada. Ketika muncul Undang-Undang Cipta Kerja, itu adalah sebagai materinya, dan kemudian kita bisa melihat bahwa undang-undang ini akan berdampak merugikan pada kepentingan kaum buruh, berdampak pada direduksinya hak-hak dari kaum buruh. Oleh karena itu kemudian kita bergerak, kita berpikir bahwa undang-undang ini harus dienyahkan, undang-undang ini harus dibatalkan. Karena kalau undang-undang ini tidak dibatalkan, maka akan semakin banyak kerugian yang didapatkan oleh kaum buruh. Jadi landasan kita berpikir, cara kita menyikapi, bahkan tentang kesadaran yang muncul itu dilatari adanya sebuah kenyataan, sebuah keadaan sosial. Begitu juga tentang praktek outsourcing misalnya. Karena kita tahu bahwa praktek outsourcing itu adalah mirip dengan perjualbelian manusia, perjualbelian tenaga kerja. Oleh karena itu buruh merasa penting untuk kemudian menyuarakan penolakan terhadap outsourcing dan kemudian melabeli outsourcing sebagai perbudakan modern begitu. Begitu juga dengan buruh kontrak. Karena kita tahu bahwa buruh kontrak itu bisa diputus kontraknya kapan saja, tidak ada kepastian dia bisa bekerja sampai dengan masa pensiun, maka kemudian buruh juga menyerukan terkait dengan buruh kontrak. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang kesadaran dia itu muncul karena realitas sosial yang ada. Misalnya terkait dengan upah murah, hari-hari ini kita kan juga lagi memperjuangkan agar tahun depan itu kenaikan upah adalah 13%. Tentu saja kenaikan upah atau pikiran kita untuk menyuarakan kenaikan upah dari 13% itu muncul dari realitas yang ada bahwa saat ini inflasi sedang tinggi, pertumbuhan ekonomi juga positif, dan oleh karena itu buruh merasa berkepentingan untuk memastikan agar inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu juga diakumulasikan dalam perhitungan upah mereka. Filsafat materialisme memang berangkat dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai buruh, tentu saja yang akan kita pikirkan, gagasan kita, tindakan kita, cita-cita kita, itu tidak lepas dari pengalaman kita sehari-hari sebagai buruh. Misalnya kalau kita masuk kerja itu jam 8, maka saya harus berangkat dari rumah itu jam 7, karena kalau tidak, maka saya akan terlambat begitu. Jadi ini kemudian sebuah realitas yang ada. Jadi filsafat ini memang menekankan sesuatu bukan pada ide, bukan pada pikiran, tapi menekankan pada kenyataannya, pada realitas sosial yang ada. Karena justru realitas sosial itulah yang kemudian memantik atau mendorong ide-ide itu akan muncul. Satu catatan penting begitu ya dari filsafat ini adalah terkait dengan cara manusia berpikir ditentukan oleh cara ia bekerja. Oleh karena itu kita tidak perlu memperhatikan apa yang dipikirkan manusia, tetapi cukup memperlihatkan bagaimana cara manusia bekerja. Sebagaimana yang saya uraikan di awal tadi, bahwa pikiran kita atau gagasan kita itu ditentukan dari cara kita bekerja.
Seorang buruh yang kemudian ia sadar bahwa upah yang dia dapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian muncul dalam pikirannya bahwa dia harus meminta upah yang lebih besar karena upah yang dia dapatkan selama ini masih kurang begitu. Atau misalnya ketika seorang buruh ketika dia di PHK, secara realitas sosial dia kehilangan pekerjaannya, maka dia akan berpikir untuk bagaimana mempertahankan pekerjaan itu, misalnya dengan memperjuangkan atau menyuarakan penolakan terhadap PHK begitu. Atau misalnya ketika ada seseorang kemudian dia melihat ada apel jatuh, bahkan jatuhnya mengenai kepalanya, kemudian dia lantas berpikir bahwa kenapa apel ini bisa jatuh dan jatuhnya ke bawah, kenapa tidak ke atas begitu, terbang. Dan kemudian dia berpikir dan kemudian ketemulah bahwa gravitasi bumi lah yang kemudian membuat apel ini jatuhnya ke bawah dan bukannya ke atas. Dan kerja-kerja itulah yang kemudian mempengaruhi pikiran. Ketika manusia melihat burung bisa terbang, kemudian dia berpikir, kenapa nggak ada sebuah alat yang bisa diciptakan untuk kemudian membuat manusia bisa terbang seperti burung. Atau ketika ada sebuah kayu mengapung di lautan, kemudian dia berpikir, kenapa nggak misalnya ada benda yang lebih besar dari itu dan kemudian tempat di mana banyak orang bisa berada di atasnya dan ketemulah kapal pesiar misalnya. Ini kan juga berangkat dari pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tidak berangkat dari ruang hampa, tidak berangkat dari sesuatu yang kosong, tapi berangkat dari realitas yang ada. Di sana kita kemudian percaya bahwa kesadaran dan cita-cita manusia itu ditentukan oleh kedudukannya dalam kelas sosial. Ke depan kita akan bicara tentang teori kelas, tetapi paling tidak di mana kita berada dalam kelas sosial di masyarakat ini menentukan cara kita bertindak, menentukan cara kita berpikir, menentukan bagaimana cita-cita kita. Sebagai seorang buruh, tentu saja kita berada dalam kelas pekerja. Kita bukan berada dalam kelas pemodal. Itu yang kemudian mempengaruhi pikiran-pikiran kita, mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Jika selama ini kita melihat misalnya wakil-wakil rakyat kita yang ada di Senayan sana tidak cukup kuat dalam memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dari kaum buruh, misalnya dengan mengesahkan undang-undang yang justru merugikan kaum buruh, kemudian kita berpikir bahwa harus ada perwakilan buruh yang ada di Senayan, yang ada di DPR untuk juga ikut menyuarakan kepentingan-kepentingan kaum buruh. Begitu juga misalnya di eksekutif dan di yudikatif gitu. Jadi kesadaran itu muncul seiring dengan realitas sosial yang ada. Dan pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa sejarah tidak ditentukan oleh pikiran manusia, tetapi oleh cara manusia bekerja. Hanya kerjalah yang bisa merubah dunia. Karena ketika kita hanya merenung, kita hanya berpikir, ketika kita hanya membual, ketika kita hanya berretorika, maka itu tidak akan mengubah apa-apa. Perubahan-perubahan besar yang ada di seluruh dunia itu selalu berbasis pada realitas yang ada. Misalnya kesadaran bahwa jaminan sosial itu penting mendorong gerakan untuk mewujudkan terimplementasikannya jaminan sosial misalnya. Atau misalnya ketika sebuah pemerintahan dikangkangi oleh oligarki, maka juga muncul sebuah gerakan besar untuk mematahkan melawan oligarki. Ketika ada kebijakan menaikkan harga BBM dan itu adalah kebijakan yang merugikan masyarakat, merugikan rakyat, karena itu akan memantik naiknya harga-harga dan kemudian menurunkan daya beli, ya maka muncul perlawanan gerakan untuk menolak agar kenaikan itu dibatalkan. Dan berangkat dari realitas itulah yang kemudian menjadikan filsafat materialisme ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami oleh kelas pekerja. Mengapa bagi kaum buruh penting untuk memahami filsafat materialisme? Karena ini adalah berangkat dari realitas kita sehari-hari. Keseharian kita adalah seorang buruh, keseharian kita adalah para pekerja, keseharian kita adalah menggerakkan perekonomian dengan aktivitas yang kita lakukan. Tetapi kalau kemudian kita tidak punya kesadaran bahwa kerja-kerja itu kemudian yang memberikan sumbangsi pada peradaban dunia, bahwa pikiran manusia itu ditentukan dari bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menyikapi fenomena sosial yang ada, ya maka kita tidak akan pernah beranjak. Tapi justru ketika kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu adalah basis materialisme, basis dari perubahan kebudayaan, perubahan besar dunia, dan perubahan-perubahan yang ada muncul dari sana, ya maka penting bagi kita kemudian untuk memastikan bahwa perubahan itu akan mengarah pada kemajuan kaum buruh. Kelas pemodal misalnya, para kapital, para oligarki, karena dia kesehariannya adalah berkutat pada bagaimana dia menggunakan uangnya, menggunakan kekuatannya, menggunakan sumber dayanya untuk menumpuk keuntungan, maka yang dia pikir adalah tentang bagaimana keuntungan itu bisa berlipat-lipat. Yang dia pikir adalah bagaimana dengan memperbesar keuntungan dengan mengurangi upah buruh. Yang dia pikir adalah mematahkan gerakan serikat buruh supaya tidak ada lagi kekuatan yang bisa mengganggu kepentingan mereka. Itu kan pikiran-pikiran yang muncul dari realitas yang ada, dari keseharian yang ada. Dan pada saat yang sama,
Karena kita juga sadar selama ini belum ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan kaum buruh, maka dari situlah gagasan-gagasan tentang perubahan itu muncul. Berdirinya Partai Buruh berawal dari kesadaran bahwa selama ini tidak cukup ruang bagi kaum buruh untuk mengaktualisasikan atau menyuarakan aspirasinya. Undang-undang Omnibus Law yang dibuat jelas-jelas merugikan kaum buruh, itu juga memantik sebuah kesadaran bahwa kita mesti juga berada di ruang-ruang di mana pembahasan regulasi itu dilakukan. Kesadaran bahwa selama ini tidak ada partai politik yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan kaum buruh, itulah yang kemudian mendorong bahwa kaum buruh juga penting untuk membangun alat politiknya sendiri. Dengan demikian, memahami filsafat materialisme, itu artinya kita juga berangkat dari pengalaman kita sehari-hari, berangkat dari realitas yang kita alami sendiri, berangkat dari fenomena sosial yang selama ini kita hadapi untuk kemudian berpikir lebih baik, untuk kemudian melangkah lebih baik, untuk kemudian mewujudkan perubahan-perubahan besar.